Three Eye Atlas yang dibahas sama orang-orang, which is komet yang melewati sini. Yang kalau kata Brin juga usianya sampai lebih dari 7 miliar ya Iya, katanya. 7 miliar tahun. Boleh nggak sih kita ngobrol di brief sedikit deh tentang ini Mas Andi? Sebelumnya ada Oumuamua tuh yang terkenal tuh, yang salah satunya mengatakan bahwa Oumuamua juga adalah techno signature dari makhluk asing. Tapi ini lebih luar biasa. Kenapa? Karena pertama lebih masif, lebih besar. Orang-orang astronomer bilang ini mungkin bukan komet, Tapi melainkan vessel. vessel, Vessel. gitu kan. Oke. Ada kelompok saintis yang mengatakan itu fenomena alam, dan ada yang percaya bahwa bukan percaya tapi mempertanyakan gimana kalau bukan. Kalau mereka dalam mode hostile itu jelas gampang, ya kan, pilihannya perang, lawan, bertahan, gitu. Invasi dan ya peradaban manusia terus atau tidak ya di titik itu aja ditentukan gitu kan. Yang ribet itu justru kalau mereka datang bersahabat. Kembali lagi diskusi Taman Belakang bersama gue Dika, PL 2003. Nah kali ini gue kenalin dulu nih 3 orang keren yang duduk bareng gue kali ini. Yang pertama ada Mas Tommy Odrus, PL 91. Dia adalah praktisi spiritual. Lalu yang kedua adalah Mas Yuka Narendra, PL 92. Dan dia adalah akademisi. Dan yang ketiga adalah Mas Sandi Suharjono, PL 92. Dia adalah co-foundernya Beta UFO. Nah, mungkin ada yang bingung nih, kita suasananya agak beda nih. Gue bilang kita ada di diskusi Taman Belakang, tapi kok backgroundnya beda? Ya, ini adalah ruang kelas sebenarnya. Nah, ini ada cerita-cerita seru nggak nih kakak-kakak sekalian di sini nih dengan ruang kelas seperti ini nih. Dari Mas Yuka gimana Mas Yuka nih? Jawaban gue sih ini 1E. Itu Dari dulu kelas 1 nih emang kayaknya. Iya, Oh. itu kelas 1. Lu 1E bukan? 1E kayaknya gue. Gue 1E dulu. Iya. Iya, Gua 1E sama kan. dong di sini berarti. Gue pertama kan? 1A terus Enggak, kedua angkatan 1B. kita cuma 4 bro, nggak sampai E bro. Tapi kan gue kelas 1 2 kali. Oh iya. Itu membuat dia menjadi akademisi iya, besar, betul. men. Anjay. Itu Iya, dia, iya, sudah betul, disiapkan. Sebenarnya gue mengundang kalian di sini untuk ngobrol something yang cukup menarik, yaitu kemarin sempat ada Three Eye Atlas yang dibahas sama orang-orang, which is komet yang melewati sini. Yang kalau kata Brin juga usianya sampai lebih dari 7 miliar ya Iya, katanya. 7 miliar tahun. Boleh nggak sih kita ngobrol di brief sedikit deh tentang ini Mas Andi? Three Eye Atlas itu apa sebenarnya? Mungkin biar masyarakat tahu lah gitu. Ya, jadi pada bulan Juli tahun ini itu dekat planet Mars tuh ada segrup astronomer yang namanya di Atlas itu ya. Itu melihat kayak asteroid, tapi waktu itu bilangnya komet itu. Dan mereka kasih nama 3I. 3 itu artinya 3 itu objek ketiga dari interstellar gitu ya. Oh, I-nya interstellar. Jadi I-nya interstellar, 3-nya itu objek ketiga dari interstellar. Oh. Sebelumnya kan ada Borisov, sebelumnya ada Oumuamua tuh yang terkenal tuh, yang salah satunya mengatakan bahwa Oumuamua juga adalah techno signature dari makhluk asing. Tapi ini lebih luar biasa. Kenapa? Karena pertama lebih masif, lebih besar. Lalu kecepatannya juga melebihi kecepatan objek-objek yang sebelumnya saya sebut itu, yaitu 210.000 km per jam. Oke. Dan ini banyak hal anomali ya, sehingga banyak orang-orang astronomer bilang ini mungkin bukan komet, Tapi melainkan vessel. vessel, gitu kan. Oh, oke. Jadinya mereka melihat dari beberapa anomali-anomali. Salah satunya paling kelihatan anomali itu adalah, anehnya kalau komet itu kan tailnya, buntutnya ke belakang ya. Karena matahari di depan, pasti buntutnya di belakang dong. Karena Terdorong gravitasi matahari iya dia betul menjauh. kan. Nah, Kalau ini anti tail disebutnya. Jadi mendekati matahari. mendekati matahari. Itu pertama yang anomali yang paling banyak dibicarakan orang, kenapa begitu. Terus trace-nya itu bukan air, bukan uap air. Trace-nya itu kebanyakan nikel. Jadi kita bisa lihat tuh mobil kita keluar lebih banyak nikel. Namanya kan dulu kan ada
anti apa istilahnya kalau nikel sama besi mestinya ada nikel dan besi, tapi ini nikel aja. Ya. Itu artinya ada proses metalurgi di situ. Ya itu menyebabkan ini bukan komet beneran ini gitu. Sama ada emisi karbon dioksida. Betul, CO2 juga. Artinya ada pembakaran engine di situ. Betul. Oh, oke. Nah, terakhir ini update yang saya terima terakhir itu ada 7 stream jet dari 3i Atlas. Oh, oke. Ya pesawat 4, ini 7. Jadi itu baru 2 hari yang lalu. Yang mengeluarkan adalah Abraham Evilup yang salah satu Profesor ilmuwan profesor dari Harvard gitu. Oh, oke. Nah, terus banyak kejadian yang aneh lagi seperti warnanya berubah-berubah terus, men. Oh. Waktu mendekati mendekati matahari warnanya berubah jadi hijau. Sekarang berubah jadi biru. Kalau yang lu lihat tuh berarti itu menandakan apa, Mas, kalau misalnya gitu gambarannya? Ya, kalau dari kita kan harus based on scientific ya. Karena ini kita kan dapetin juga dari banyak ilmuwan-ilmuwan di dunia. Artinya gini, gua bukan ahli, gua IPS nih. Gua bukan anak IPA gitu ya. Jadi gua banyak baca dan dari hasil jurnal mereka juga gitu. Ya, untungnya sedikit paham sih. Artinya fisika gua dulu di sini masih nyambung lah ya sama kimia ya lah ya. Tapi terakhir ini adalah begini. Sekarang kan ada di belakang matahari, 3i Atlas. Kalau tanggal 19 Desember nanti itu ada di titik perhelion dengan bumi. Tapi jaraknya masih jauh, men. 1,5 AU itu sekitar 270 juta kilometer. AU itu astronomical unit. Iya, kan 150 ribu kilo ya, kira-kira 1 AU ya. 149 sekian lah. Jadi di jarak itu nanti dilihat. Kalau misalnya masanya komet itu misalnya di belakang matahari sempat pecah atau mengecil, itu komet. Oke. Tapi kalau dia ada perhitungannya tidak berubah dalam bentuk yang lebih, maksudnya banyak gitu ya, itu kemungkinan technosignature. Technosignature apa kalau boleh tahu? Itu Bisa dijelaskan? buatan. Oh. Buatan alien. Jejak peradaban. Ya, technosignature kita sebutnya. Jadi itu benar-benar kita lihatnya nanti tanggal 19. Nah, kalau dia November datang ya, ke bro, ya? bumi, ya, November, bro, ya? Desember. Desember. Kalau dia mulai datang ke bumi, ya kita harus siap-siap ya, bro. Nah, itu nanti kita ngomong sama Yuka sama Brother Odrus gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan suddenly nih ya, sekarang kan nanti dia di belakang matahari, terus dia muter gitu kan, muter tadi dekat sama bumi, kira-kira segini gitu, tadi dia dekat sama planet Jupiter, keluar ke tata suryanya lewatin Jupiter. Kalau dia langsung. Nah, kalau dia berubah kecepatan, karena memang beberapa kali salah satu anomalinya adalah komet ini berubah kecepatan, bro. Bisa melambat, bisa makanya rada-rada apa ya, kita bilang ini wah, it's going to be apa ya. Saya sebagai seorang peneliti UFO sangat exciting gitu. Ya kan karena ngelihat technosignature, mungkin ini technosignature yang kita tunggu-tunggu juga gitu. Walaupun rada-rada apa ya, takut-takut juga ya kalau sesuatu yang pertama kan menakutkan ya, bro. Tapi mengenakan juga gitu kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu loh perasaannya gitu loh. Kalau misalnya dari sisi saintis sendiri tuh gimana, Mas, yang ngeliatnya dengan fenomena yang kayak gini gitu, Mas? Soalnya kan kayak kita lihat itu ada hal baru yang sebenarnya ditemukan, terus abis itu mereka ada yang bilang ini adalah komet yang sudah lama, ada yang bilang enggak, ada yang bilang ini adalah buatan alien atau apa gitu segala macam. Itu kehebohan apa yang terjadi sebenarnya di dunia sains dengan kejadian seperti ini? Kita kan percaya sekali bahwa sejarah itu linear, gitu kan. Sejarah linear. Kalau abad 19 ditemukan mobil pertama, maka mundur ke belakang nggak boleh ada. Kebayang ya problemnya itu kan. Kalau pesawat terbang itu ditemukan Wilbur dan Oliver Wright
awal abad 20, maka kalau ditarik mundur ke belakang nggak boleh ada gitu. Iya kan? Tapi kan persoalannya itu kata siapa dan dalam konteks apa gitu sejarah itu ditulis gitu. Problemnya mungkin kalau dalam perdebatan saintifik yang gue lihat adalah gini, ada kelompok saintis yang mengatakan itu fenomena alam, dan ada yang percaya bahwa bukan percaya tapi mempertanyakan gimana kalau bukan. Nah gitu kan, lalu perdebatan saintifiknya berkutat di situ. Tugas ilmuwan sebetulnya sejatinya adalah bukan kemudian mengamini bahwa itu adalah bentuk alien technology yang kemudian akan melakukan serangkaian apapun yang akan kita bayangkan seperti di film-film Hollywood. Bukan itu sebetulnya, tapi menanggapi pertanyaan ini ada anomali. Kemungkinannya cuman A atau B. Kalau A kita udah tahu, lah kalau B. Nah gitu kan. Dan itu yang menurut gua harusnya juga komunitas ilmiah sepakat bahwa perdebatannya harus ada yang nggak boleh semuanya sepakat tiba-tiba juga bahwa langsung setuju itu B misalnya, bahwa itu B itu alien technology, itu apapun yang akan mampir ke sini dan lain-lain sebagaimana yang dipertanyakan orang-orang, tapi apa dibayangkan orang-orang, tapi menurut gue juga harus ada yang kelompok saintis yang juga memang siap mempertanyakan, ya kalau ternyata bukan gimana gitu, apakah kita siap, and what is at stake, apa yang dipertaruhkan kalau ternyata itu benar, apa yang dipertaruhkan secara saintifik kalau memang ternyata itu benar. Kita selalu berharap ada alternatif A atau B atau C gitu, dan kita mati-matian mencari jawaban akan itu. Terus begitu alam semesta kayak apapun itu merespon dengan memberi kemungkinan bahwa ternyata pencarian kita benar, kita langsung mundur dan menolak bahwa oh itu bukan. Okay. Pertanyaan gue selalu kenapa selalu begitu ya? Iya. Gitu. Kenapa lu nggak siap-siap aja gitu kan? Kenapa lu nggak mempersiap? Ya maksudnya oke, ini diskusi yang menarik. Argumentasi lo apa? Kalau memang lu setuju itu bukan, dan argumentasi gue apa? Kalau gue setuju itu ternyata iya gitu. Yeah. Gue dalam hal ini tidak mengambil posisi gue setuju atau bukan, gue hanya melihatnya dari angle yang dari luar gitu ya, soal perdebatan saintifiknya gitu. Dan gue lebih excited membayangkan, bukan karena gue percaya, maksudnya ini bukan soal gue meyakini alien dan gue berusaha membuktikan itu benar gitu, secara saintifik itu bukan bidang gue, tapi dari perspektif kebudayaan gitu ya. Gue sangat excited membayangkan kalau iya, perubahan besar apa yang akan dihadapi umat manusia. Ini keren banget pasti, seru banget gitu. Semua yang lu yakini ambruk atau di challenge untuk berubah, ya kan? Berubah tuh kita berubah kebudayaan berarti. Ya, Ada disrupsi lah, ada disrupsi yang Nah jelas. kita kan dari 10 tahun selalu trik-trik disrupsi, begitu ditawarin ada kemungkinan nih ada disrupsi nih, cuma bukan yang lu bayangin. Disrupsinya dari bukan yang lu inginkan, hayo gitu kan. Surya. Lu siap atau enggak itu masalahnya, dan harusnya ilmu pengetahuan mempersiapkan kita untuk kayak gitu loh. Untuk segala macam gitu kan. Termasuk untuk yang itu. Harusnya ya. Dan kita udah kadung dicekokin dengan selain mungkin sains, tapi budaya populer juga mencekoki kita dengan gagasan-gagasan bahwa hal-hal macam itu mungkin terjadi gitu. Itu baru dari satu angle. Masih ada angle satunya lagi nih soal naik turunnya peradaban. Tapi ntar dulu. Kita coba ke Mas Tommy dulu, karena menurut gue menarik nih, soalnya kan kalau misalnya tiba-tiba ada yang berubah, kita kan harus kita sebagai manusia akan berpikir mesti ngapain gitu. kali, iya kita harus ngapain, kita harus terima atau tidak. Terus biasanya kita tuh kalau ada yang namanya perubahan kita merasa tidak nyaman gitu kan, dengan ada something yang berbeda gitu. Nah kalau dari Mas Tommy sendiri tuh ngeliatnya gimana? Kalau misalkan iya gitu, seperti yang Mas Yuka sampaikan gini. Ya, jadi sebenarnya begini. Kalau kita bicara mengenai kesadaran kolektif ya, yang tadi Bro Yuka bilang itu kan ada sebuah bentuk kesadaran kolektif bahwa peradaban itu linear. Kalau sebelum ada mobil berarti nggak ada mobil sebelumnya gitu kan. Itu kan linear kan. Linear. Dan sekarang ini kita hidup dalam era di mana kita dididik untuk meyakini kesadaran kolektif tersebut, ya kan. Nah,
Dalam sejarah peradaban itu ada sebuah peradaban tua yang terus berkesinambungan sampai detik ini dan itu sudah melintasi berbagai peradaban. Itu yang disebut sebagai peradaban esoterik atau gnostik. Kalau istilah Yunani ginos itu pengetahuan artinya ya. Jadi mereka yang itu kalau di istilah Jawa tuh penghayat lah. Penghayat atau apa orang kebatinan ya. Itu esoterik. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Ya. Itu seperti kalau di Islam namanya tasawuf lah, kaum sufi itu sebuah bridging. Itu adalah jembatan yang menghubungkan lintas peradaban. Dari dulu kita belum bicara mengenai peradaban macam-macam ya, tapi intinya itu adalah sebuah jembatan. Jadi sebetulnya baik bagi kaum yang mendalami esoterik ya atau gnostik itu. Mereka tuh nggak terlalu kaget dengan fenomena atlas. Karena apa? Itu sebuah siklus yang berulang. Dalam setiap jatuh bangunnya peradaban itu selalu berulang karena gini dalam peradaban Sumeria aja ya mereka sudah punya record di 6.500 tahun yang lalu di tablet-tabletnya itu di panel-panelnya itu ya mereka sudah menggambarkan dengan secara eksak yang namanya sebuah benda angkasa luar yang rutenya itu belok dari Jupiter dari deep space. Deep space itu maksudnya dari interstellar ya dari galaksi itu masuk dari deep space rute beloknya belok truk langsung Jupiter langsung belok ke Mars, melintasi dekat bumi, terus ngiterin matahari, itu udah digambarin. Jadi itu yang kita lihat sekarang dari Three Eye Atlas, sebetulnya itu exactly the same dengan apa yang digambarkan oleh orang Sumeria 6.500 tahun lalu. Jadi kalau dibilang itu fiksi ya cuma dua kemungkinan, berarti orang Sumeria dulu daya akalnya hebat banget bisa sama. Atau kalau itu sama sebuah reality kok ya hebat juga bisa ngelihat gitu loh, dari zaman 6.000 tahun lalu gitu kan. Nah kemudian Three Eye itu sendiri itu kan jauh lebih itu daripada tata surya dari matahari susunan matahari bumi dan seterusnya gitu kan. Dia bergerak dari pinggir Bima Sakti Milky Way. Dia berputar rotate gitu dan tiap masa selalu ada perubahan. Makanya di peradaban Sumeria itu disebut ini datang tiap 3.600 tahun. 3.600 tahun. 3.600 tahun gitu loh, sebuah siklus gitu kan. Kalau dibilang sebuah siklus artinya itu pernah terjadi sebelumnya dan pernah sebelumnya juga dan pernah sebelumnya juga begitu. Jadi memang di peradaban yang saya bilang tadi peradaban kultur esoterik itu karena kita selalu berbicara mengenai dari mana kita berasal, kemudian dalam perjalanan peradaban itu apa saja yang mempengaruhi pola pikir manusia dan apa saja yang tanda petik ya menjaga kita tetap waras gitu loh. Kan kalau dilihat sejarahnya kan agama-agama itu baru lahir sekitar 2000 tahun terakhir kan. 2.500 tahun terakhir lah agama-agama besar itu kan. Sebelumnya apa? Nah banyak peradaban, tapi itu dari semua peradaban yang jatuh bangun itu sampai dulu sebelum es mencair zaman banjir besar itu yang namanya esoterik itu sebuah jembatan yang menghubungkan. Nah balik ke tadi mengenai komet, dia datang. Kalau kita itu dari kaum esoterik itu melihatnya bukan sebagai sebuah perubahan tapi sebuah resinkronisasi. Ya sinkronisasi ulang. Karena dia datang tiap sekian ribu tahun sekali yang kalau orang Sumeria bilang 3.500. Jadi artinya kita nih kayak seolah-olah gini loh. Peradaban manusia itu kayak sebuah orkestrasi dengan dinamikanya dalam tiap era, masing-masing ada dinamikanya, tapi dalam titik tertentu itu terjadi banyak penyimpangan, banyak looping yang inefisien gitu. Jadi kayak sebuah program itu mesti diperbaiki gitu loh. Ada bugnya gitu. Ada bugnya perlu di restrukturisasi lagi. Nah, datanglah itu si Three Eye untuk melakukan induksi. Jadi dia datang itu kalau ada pandangan spiritual, dia datang itu bukan sebagai sekedar penampakan. Dan kita juga buat kami juga nggak terlalu penting apakah dia kemudian, ya mungkin penting juga sih kalau nongol di depan PL gitu, nongol masuk gitu kan keren gitu ya. Tapi sebenarnya gini loh, even without dia have a contact with us gitu, tanpa dia harus kontak dengan kita pun, keberadaan sudah menyebabkan sebuah interferensi. Elektromagnetik kan gini loh, di semesta ini ada 4 gaya ya, 4 gaya yang tiap hari kita semua tuh ngalamin. Gaya elektromagnet, nuklir lemah, nuklir kuat, sama gravitasi. Itu dari zaman Big Bang itu 4 gaya ini bekerja. Jadi si Three Eye ini pasti secara real akan memberikan efek elektromagnet. Nah, kemudian realnya efeknya apa ke manusia? Gini loh, manusia itu hidup di muka bumi, ya kan? Dia dapat induksi dari core-nya bumi. Di core-nya bumi itu ada apa? Ada nikel dan besi. Dia bergerak dalam energi kinetik yang sangat besar. Dia memancarkan gelombang sampai mantul sampai ke level atmosfer. Itu namanya human resonance kan. Jadi behaviornya manusia di muka bumi itu kayak disetting, dikawal dengan gelombangnya inti bumi, nikel dan besi di inti bumi itu kayak dijaga gitu loh. Biar nggak, kalaupun ngawur juga nggak ngawur-ngawur banget gitu loh.
Itu berpengaruh ke pola pikir kita gitu. Oh dari dulu seperti itu. Oh, oke. Nah kemudian dalam perkembangan kan manusia punya emotion kan. Emotion itu kan merubah segalanya kan. Jadi kan karena emosi manusia itu meracuni banyak hal di dunia ya. Nanti kita bisa bicara sejauh mana emosi manusia itu merusak. Karena sebenarnya kalau kita bicara entitas supranatural gitu ya, itu rusak karena pikiran manusia aslinya. Karena Oke. waktu dulu peradaban paling pertama turun di muka bumi itu semuanya itu bening. Nah, semuanya itu bening, kemudian mereka jadi kotor, jadi suram, jadi terlihat menyeramkan, termasuk manusia jadi ngawur itu karena pikiran manusia. Nah, maka itu dalam siklus waktu tertentu perlu disetting ulang. Oke. Nah, disetting ulang kenapa? Karena dikalibrasi betul. Kayak gini loh, garpu talanya datang nih, standar tuningnya datang nih, dibalikin lagi gitu. Nah, supaya apa? Supaya peradaban manusia balik ke titik yang benernya. Nah, ini kan diyakini datang tiap 3.600 tahun. Cuman kali ini beda. Beda banget sama yang dulu Sumeria datang. Bedanya apa? Begini. Nggak tahu ini memang banyak momen yang kebetulan gitu ya, sangat banyak berkebetulan. Jadi mungkin dalam 5 tahun terakhir gitu ya, udah banyak orang yang menghitung, mengkalkulasi ya, secara astrologi atau ada dengan berbagai cara spiritual juga dari pembacaan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di tahun 2025. Oke. Nah, yang paling sering jadi bicara begini, manusia itu di tahun ini akan bergeser peradabannya dari peradaban 3D ke 5D. Yaitu dari peradaban yang 3D itu sifatnya gini loh, 3D itu sifatnya polarisasi. Jadi antara lu gua, bener salah, kubu Eropa, kubu Asia misalnya begitu. Pokoknya serba dua kutub yang saling diadu. Nah, itu bicara mengenai penguasaan, kolonisasi segala macam, penjarahan, penindasan segala macam. Itu nanti bergeser, nggak lompat 4D, langsung lompat ke 5D. Sementara peradaban aslinya sampai 7D, tapi kita bicara 5D dulu. Nah, di 5D itu kita bicara mengenai harmonisasi. Harmonisasi, jadi manusia itu udah nggak bersaing lagi. Nah, itu kan berkolaborasi dan dalam satu kesatuan. Udah nggak bicara mengenai lu siapa, gue siapa. Tapi we are the same mankind, satu sumber gitu loh. Jadi kan makanya kita bilang universe. Uni kan satu verse, satu kehidupan. Universe, kita balik mengenai apa itu universe. Nah, si 3i ini kayak datang untuk meriset semuanya itu. Bahkan kondisi sebelum Sumeria pun dibalikkan lagi, karena sebetulnya pas Sumeria itu terjadi, peradaban Sumeria itu udah salah. Kenapa saya bilang salah gini loh? Sekarang kan kita teriak mengenai kapitalisme segala macam ya. Sebenarnya kapitalisme itu kan wujud lain dari sistem imperium, kerajaan, kesultanan, di mana ada penguasa dan ada yang dikuasain. Ada orang yang berkuasa dan ada subordinatnya. Ada penghisapan, ada penjajahan. Itu sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan ini sistem sekarang ini hasil bentukan pasca Perang Dunia Kedua, enggak. Dan ini udah salah, sebetulnya salah gitu loh. Jadi manusia itu dibikin berlayer-layer gitu loh. Ada yang layernya layer kasta, pekerja keras, ada yang menikmati hasil di pucuk top of the pyramid gitu loh. Itu mau disetting ulang. Itu sudah terjadi dari zaman dulu berarti. Sebenarnya dari zaman dulu, dari zaman karena udah zaman kerajaan kan, zaman Sumeria kan. Makanya saya bilang riset yang kali ini nih even greater dengan yang dialami orang Sumeria. Gue tuh penasaran dengan ini yang tadi dibilang kan kita diriset setiap 3.600 tahun. Nah tuh gue tuh pengen tahu di periset itu tuh ada ceritanya nggak sih? Apa sebelum riset itu seperti apa, setelah riset seperti apa yang hilang, apa yang baru, apa yang gitu-gitu, apa yang diperbaiki gitu? Ada nggak sih kita ada yang bisa ini ya? Udah pernah ada yang tahu nggak catatannya? Ya jadi mungkin gue sedikit informasi ya, karena kalau Mas Odrus kan mandangnya dari dari Sumeria ya. Kalau saya tuh memandang peradaban itu dengan apa yang dilihat sama suku Maya, Mas Odrus. Kalau suku Maya itu kan dia ada satu baktun ya. Satu baktun itu 144.000 hari, itu sekitar 94 tahun gitu ya. Kalau kemarin 2012 itu kan kita selesai satu siklus 13 baktun, artinya 5.125 tahun. Nah, 3.600 tahun, 5.000 ya kira-kira mungkin pandangannya sama gitu. Karena kan ketika peristiwa Maya mengatakan 2012 kiamat, filmnya ada tuh, hancur dunia segala macam gitu, terjadi riset kan. Nah, sebenarnya ada ngomongan-ngomongan di antara ufologi, sebenarnya bumi itu udah diriset 5 kali, ini yang kelima gitu.
Jadi mungkin dari masa tadi Sumeria ya, sebelum itu kan ya kalau kita belajar ancient ya, kalau saya pandangannya dari peneliti UFO ya, artinya ada ancient astronaut kan, jadi ada ancient alien ya. Ancient alien itu kan ada Anunnaki dulu yang terkenal banget gitu ya. Itu kan Sumeria juga kan. Ya, Sumeria, daerah-daerah Irak gitu kan ya. Babilonia segala macam. Ya itu ini Apa namanya sih? peradaban bulan sabit. Iya, pokoknya daerah-daerah situlah. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Mas Odrus itu benar gitu. Kita jangan melihat bahwa setiap kali riset itu dunia berubah, bukan. Tapi bukan hancur, tapi berubah gitu. Ada level yang naik lagi gitu. Nah sekarang tadi kalau si Yuka kan bilang linear gitu ya. Kalau saya berpendapat bahwa itu benar, tapi kita mesti lihat juga. Manusia itu teknologi berkembang berapa saat ini, yang terbesar itu 100 tahun terakhir ini aja. Sejak kapan? Nah kami dari para peneliti UFO mengatakan sejak tahun 47. Kenapa kami mengatakan sejak tahun 47? Itu kejadian Roswell, jatuh UFO di Roswell. Dan itu pertama kali manusia mere-engineering teknologi asing. Jadi apa yang kita gunakan ini, kecuali ini nih. Kalau ini kan dulu kan dari radio ya. Kalau ini kan bayangin tahun 50 aja komputer masih satu kelas ini besarnya gitu. Hanya kecepatannya 0,001 MHz gitu. Tapi sekarang kita sudah pegang komputer seringan ini. Artinya apa? Di selama 50 tahun, 100 tahun terakhir ini terjadi perubahan yang sangat besar. Nah inilah kenapa untuk mempersiapkan seperti apa yang dikatakan oleh Mas Odrus tadi. Pada saat perubahan ini terjadi gitu, manusia juga nggak bego-bego amat gitu kan, punya teknologi juga. Makanya sekarang saya bingung, kenapa robot itu maju sekali, kenapa AI itu maju sekali. Karena ada manusia itu nanti harus dibantu. Kalau kita bertemu dengan alien, dengan kemampuan teknologi yang jauh lebih canggih dari kita gitu, terus kita nggak punya, ya istilahnya ya kalau robot bisa disuruh perang juga gitu, atau AI bisa meneliti juga gitu. Karena kita sudah punya AI, sudah punya kemampuan sampai kuantum. Google kan punya AI sampai kemampuan kuantum. Jadi memang kalau kita lihat ke belakang itu adalah peradaban-peradaban ini memang sudah diriset bukan untuk dihancurin, tapi untuk terjadi perubahan lebih maju lagi. Dan bener, kayaknya sih kita memang udah in the verge nih, seperti kata Mas Yuka bilang tadi, udah di poin-poin, bukan kehancuran tapi poin-poin tadi, kesadaran yang meningkat tadi itu dari 3D ke 5D gitu kan. Saya melihat bahwa, saya pernah membaca bahwa semuanya akan berubah, DNA segala macam, termasuk beberapa tahun terakhir ini kalau kita lihatin banyak anak orang indigo. Ya mungkin Mas Odrus lebih paham sih ya kalau secara spiritual ya. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya pernah ngumpulin Beta UFO ingin membuat sister community. Sister community ini istrinya anak-anak indigo. Memang saya ingin kumpulin, mau mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang alam semesta dan segala macam gitu. Ya ini mungkin ini pandangan saya ya. Mungkin nanti akan diperkaya oleh Mas Odrus sama Yuka. Kalau salah ya tolong dikalibrasi lagi, tolong diluruskan lagi. Tapi kira-kira itu pengetahuan yang saya dapetin. Saya hanya memberikan apa yang saya dapatkan itu tentang peradaban manusia. Tapi kalau kita nanti ada waktu ke depan, kita bisa ada namanya skala peradaban itu yang buat itu Kardashev atau apa namanya seperti itu. Kardashev. Kardashev itu, Kardashev itu kan dia ada berapa tuh 5 ya, 5 peradaban. Kita masih 0. Kita masih 0. 0.7. 0.7. Ya itu dia. Makanya kita masih 0. Nah, nanti mungkin Mas Odus akan elaborasi apa yang
Ya mungkin banyak salahnya saya nanti dilurusin lagi. Itu aja kira-kira pandangan saya sih. Mungkin satu tadi gue mau memperjelas ilmu pengetahuan modern membuat kita berpikir waktu itu linear. Ketika kita meyakini waktu linear, maka kita menganggap peradaban kita linear, gitu kan? Padahal secara historis peradaban kita jadi linear itu kita sepakat karena kita ikut kalender yang sama. Padahal kalau kita membiarkan semua peradaban bergerak dengan kalendernya masing-masing, nggak akan linear itu. Gitu Iya, kan? benar. Contoh yang simpel kan ada Gregorian, ada kalender Jawa, ada kalender Cina, macam-macam itu lah. Semua punya bergerak dengan kosmologinya sendiri. Itu satu hal. Kenapa kemudian jadi linear? Ibaratnya kan mungkin ya, ibarat satu bola nih. Kita tuh ada di rentang yang mungkin cuma segini, sehingga di pikiran kita itu linear, sama kayak kita melihat tanah ini lurus padahal kita ada di bumi yang bulat gitu kan, saking besarnya itu dan bumi dan saking kecilnya kita. Analoginya kayak gitulah. Nah, ada sesuatu yang sangat besar yang ilmu pengetahuan nggak bisa jelaskan dan nggak bisa lihat. Ilmu pengetahuan kita saat ini gitu kan. Itu satu hal. Kalau ditarik mundur lagi kemudian persoalan yang paling besar adalah untuk menjawab pertanyaan lo adalah kita nggak pernah tahu karena yang kita temukan hanyalah sisa-sisa, kan nggak ada yang continue nih, ya nggak sih? Nggak ada peradaban yang benar-benar continuing. Peruntuhan ya. Selain dari yang paling jelas nih dari zaman Romawi sampai sekarang, itu yang nyambung. Itu pun sebetulnya sempat ini kalau pelajar sejarah kebudayaan Barat itu kan ada bolong yang disebut Dark Ages, gitu kan, karena ilmu pengetahuan hilang. 14 tahun. Terus tapi itu sebetulnya diambil oleh scholars dari belahan bumi yang lain gitu. Ya kan kalau menurut cerita begitu kan, pengetahuan Eropa yang hilang di masa Dark Ages ternyata ditampung oleh orang-orang scholars Islam. Diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin oleh mereka gitu, oleh scholars Islam, dan kemudian diterima lagi oleh orang Eropa dan terjadilah Renaissance, bam, yang mana dari Renaissance itu lahir ilmu pengetahuan modern yang jadi basis berpikir kita sekarang. Gitu. Kita udah terlalu besar gitu sejarah 700 tahun itu, dan kita ibarat analogi bola tadi, kita tiny parts, micro parts yang ada dalam rentang sejarah itu. Sehingga memang sulit kita untuk keluar ngelihat, kecuali kita bisa analogi, bisa ibaratnya OBE, out of body experience, ngelihat tubuh kita sendiri dalam rentang sejarah itu. Oke, itu problem besar banget. Yang mana kita nggak bisa mendekolonialisasi pikiran kita gitu. Ketika kita memahami dunia dan seisinya dari perspektif ilmu pengetahuan yang dalam rentang sejarah yang tadi gitu kan. Itu satu hal. Ditambah lagi kolonialisme yang kemudian ketemu sama modernisme membuat kita misalnya melihat pengetahuan lain sebagai yang inferior dan lain-lain. Itu udah problem-problem zaman peradaban modern yang baru gitu kan. Misalnya ada mungkin dokter tidak percaya bahwa ada herbal ini bisa menyembuhkan penyakit nenek-nenek misalnya, karena itu bukan medis yang kita tahu. Ini kan persoalan diskurs, persoalan wacana doang. Bayangin kalau problem-problem kayak gitu terus ditaruh dalam konstruk sejarah nih. Ya itu tadi, nggak ada peradaban yang sambung, yang continue, kalau ditarik mundur sampai ke Lemurian. Katakanlah gak usah jauh-jauh, sampai mentok kan peradaban pertama katanya Mohenjo-daro Harappa. Mohenjo-daro Harappa, betul, ya kan? di India, Sungai Indus. Katanya itu, ya yang kita temuin kan artefak yang bisu gitu. Sementara dalam prosesnya sangat mungkin dalam proses kehidupan gitu ya, apapun yang historis itu bisa tergelincir jadi mitos. Jadi akan sulit menjawab pertanyaan lo apakah ini riset atau upgrade kalau kita nggak bisa grasp sepenuhnya rentang
sejarah peradaban manusia gitu. Sementara kita sendiri alam berpikirnya sudah sudah terbentuk dalam konstruk pengetahuan yang begini gitu, yang ketika ada orang yang bilang lain, ini gue bukan maksud apa-apa, tapi misalnya Sandi mengumpulkan anak-anak indigo, sangat mungkin ada anak-anak indigo yang sebetulnya bisa punya kemampuan untuk ngelihat, enggak kok sebetulnya sejarah peradaban manusia begini, tapi karena itu tidak bisa diverifikasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang, kita bilang wah itu mitos, kan? Itu khayal, itu legenda, apapun itu sebutannya. Lagi-lagi kita menolak apa yang dulu kita cari lewat ilmu pengetahuan. Itu sih menurut gua sindrom yang terus-terusan berulang. Apalagi kalau kita ngomong mundur lebih tua dari 9.000 tahun gitu kan. Gunung Padang 20.000 tahun bro. Misalnya terlepas dari mana yang lebih benar. Kalau gue ngeliatnya gini, bayangkan kita bukan ribuan tahun, kita ratusan tahun meyakini sejarah umat manusia seperti itu. Betul. Tiba-tiba ada bukti lain yang bilang enggak. Peradaban pertama nggak di sini, tapi di sini. Itu berantakan semua gitu. Semua buku sejarah harus ditulis ulang. Bayangkan kalau ya lo meyakini misalnya lo anaknya orang tua lo, ternyata ada ini bilang bukan, lo tuh sebetulnya anaknya dia. Itu kan itu aja udah geger. Ya itu sih. Jadi gini, kalau lu pernah baca yang namanya Hermetics ya. Hermetics itu kan sebetulnya disarikan dari peradaban Sumeria juga sih sebenarnya sih. Kemudian kan di tahun 1900-an itu dibikin jadi buku Kybalion ya sama Freemason di Chicago. Jadi ada 7 prinsip Hermetics. Dan sampai sekarang itu ternyata jadi pegangan karena itu sangat ilmiah, jadi pegangan para kaum esoterik. Jadi ini standar untuk mengkaji suatu hal ya. Nah, di prinsip hermetik itu ada yang namanya prinsip nomor 3 itu namanya fraktal geometri. Fraktal tuh gini gampangnya. Ini rumah. Rumah itu kan yang misalnya 2 lantai atau 3 lantai itu kan disusun dari batu bata yang jumlahnya banyak. Jadi pengulangan pola kan. Batu bata diulang sampai 2.000 pieces, 3.000 pieces. Terus kalau bikin apartemen 30 lantai, itu kan satu precast block diulang jadi berapa pieces, jadi berapa lantai gitu kan. Nah, itu fraktal. Jadi tadi lu bilang namanya kebetulan tuh nggak ada kebetulan, karena semua hal itu adalah susunan dari fraktal yang kecil-kecil. Jadi apa yang lu alamin sekarang, realita yang lu hadapin sekarang, termasuk kedatangan 3i, peradaban itu bangkit jadi 3D ke 5D. Itu bukan ujuk-ujuk datang. Bukan tahu-tahu bulan Januari 2005 baru orang awake gitu, sadar gitu. Enggak, itu sesuatu yang disusun dari dulu, emang seperti piece by piece, blocks by blocks. Itu fraktal geometri. Jadi semuanya itu emang disusun secara secara sistematis, step by step. Termasuk gini loh. Kalau lu bicara ini ada perubahan peradaban, riset ya. Berarti kan logikanya ya, ada peradaban yang berakhir. Ya kan? Ada peradaban yang berjalan, ongoing, terus kemudian diperbaiki atau gimana bentuknya, atau diperkaya, terus diriset jadi peradaban baru kan. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang menginisiasi perubahan peradaban? Kan apapun itu kan, ini kan kita bicara mengenai kesadaran kolektif manusia. Artinya gini loh, kalau lu sepakat nggak berubah, lu nggak akan berubah gitu loh. Mau datang UFO seberapa banyak pun, kalau manusia itu nggak sepakat berubah, ya nggak akan berubah. Tapi ini kondisi sekarang ini kan nggak gitu. 3i Atlas datang, ya kan, dengan semua anomalinya. Kemudian bacaan astronomi juga aneh. Dari sisi kita juga aneh, dan orang sepakat ini ada perubahan. Jadi sebenarnya jauh sebelum kita berempat ngobrol ini gitu ya, di luar sono itu ya, namanya orang itu udah ada kesadaran kolektif bahwa ini memang mau berubah. Nggak bisa, jadi tadi gue bilang gini, nggak bisa mau datang atau entitas luar sebanyak 1 batalion pun mendarat di lapangan depan gitu, lu kalau sadar nggak mau berubah ya dia perang. Tapi ini beda gitu loh, beda. Dan cara pemimpin dunia merespon juga kelihatan beda. Nanti mungkin Bro Sandi bisa ngomong lebih detail seperti itu, seperti apa berubahnya. Tapi intinya ini ada kesadaran kolektif bahwa ini ada perubahan. Dan itu bukan baru ujuk-ujuk dari awal abad ke-20, enggak, udah dari dulu. Udah seperti itu kayak, nah gue menyinggung sedikit ya, itu ada ilmuwan ya, namanya Greg Braden ya, di Amerika itu. Greg Braden itu sekarang lagi lumayan populer tuh di YouTube tuh. Dia bekas ilmuwan dari militer, US militer gitu kan.
Dia bilang kalau kita pakai konsep quantum fisik dari pertama dulu Big Bang, kemudian tercipta jadi partikel, jadi planet, jadi galaksi gitu kan. Semuanya itu adalah sebuah simulation. Oke. Karena gerak dalam satu orkestrasi yang harmoni, kemudian dinamika yang terjadi di tiap hati ada simulasi. Nah, di dunia teknologi itu ada istilah begini, sebuah simulasi itu ada batas waktunya. Kalau dia sudah data sudah over limit, exceed the limit, kemudian sudah terlalu banyak loop tadi segala macam itu, simulasi harus berakhir. Dan itu secara sains memang seperti itu. Artinya apa? Peradaban manusia itu makin kompleks permasalahannya, kemudian tantangannya makin kompleks, itu pertanda mendekati limitnya. Sekarang orang bicara mengenai krisis perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, krisis pangan, krisis energi. Kan juga krisis semua kan. Semua negara sekarang di dunia krisis ekonomi. Itu seperti pertanda bahwa the current simulation itu sudah out of data, udah terlalu besar gitu. Dan itu mesti di cut off. Dan itu makanya banyak orang dari berbagai sisi ya, dari sisi fisika, dari sisi matematika, penghambat UFO, saya spiritualis segala macam itu sepakat gitu loh. Sepakat bahwa ini kita sedang menuju sebuah titik di mana akan ada pembaharuan. Oke. Karena gejalanya sudah menuju seperti itu. Jadi ini bukan ujuk-ujuk. Yes. Gitu kalau dari saya seperti itu pandangannya. Seperti apa yang dikatakan Mas Audrus tadi ya, Mas Tommy tadi, bahwa kita tuh lagi dipersiapin sebenarnya. Jadi begini, saya sama Bule terakhir sempat bikin podcast juga, terus saya bicara tentang the age of disclosure ya, artinya tahun-tahun pengungkapan. Dan ini it's very exciting dari tahun 2023 sampai kemarin baru September selesai di Senat Amerika, mereka mengadakan disclosure. Amerika sedang membuka diri, lalu diikuti oleh Jepang, Prancis, Jerman dan segala. Ya jadi sebenarnya gini, manusia sedang dipersiapkan. Kenapa sedang dipersiapkan? Karena kita tidak hidup sendirian di alam semesta. Itu yang sebenarnya yang sedang kita bicarain ini. Itu yang kesadaran kolektif yang disampaikan sama Mas Tommy tadi. Ya, terus juga pemikiran Yuka gitu, bahwa kita ini sedang dibawa ke satu titik di mana kita sedang dipersiapin. Ya kan? Kenapa? Mestinya kita nggak kaget, semua film kita isinya tentang alien. Coba, ada nggak film kita yang nggak isinya tentang alien? Lu nonton Marvel isinya alien, lu nonton DC Comics isinya alien, lu mau nonton apa aja kontemporer isinya alien. Nonton Spider-Man 3 isinya stellar fusion. Terus Iya. ada lagi multiverse, ada lagi apa segala macam. Itu karena JAV. menarik ini. Tapi itu bisa nanti jadi satu podcast sendiri sama Yuka bicara itu ya. Menarik itu. Artinya memang kita sedang dipersiapkan bukan untuk nonton JAV bro, tapi dipersiapkan untuk kita naik ke level lebih tinggi peradaban manusia di alam semesta, bahwa kita itu akan bukan satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kecerdasan. Dan saya yakini itu karena saya percaya Tuhan. Nomor satu saya percaya Tuhan. Karena Itu disclaimer dulu ya. itu disclaimer dulu, jangan sampai nanti dibilangnya saya ini kan. Tapi saya percaya Tuhan karena saya yakin. Tadi makanya bicara sama Mas Tommy Audrus ini sangat menarik karena kita bicara kalibrasi, bicara segala macam. Artinya alam semesta ini memang itu bergerak dengan algoritma yang bagus sekali. Artinya algoritma ini sangat harmonis sekali. Begitu terjadi ketidakharmonisan akan diharmonisasi kembali. Kira-kira seperti itu sekarang yang kita alami. Termasuk juga kehidupan manusia. Artinya manusia ini sedang dipersiapkan untuk naik ke level lebih tinggi lagi di semesta. Jadi nanti jangan kaget-kaget kita ketemu Pleiadians, ketemu Reptilians, kita ketemu Grey, kita ketemu salah satunya kemarin saya dengar yang 3EI ini kan dari insektoid, dari entoid ya. Entoid itu serangga semut, berbentuk semut, tingginya 2 meter, very smart katanya, very smart.
Makanya di Alkitab selalu bilang begini, belajarlah, rajinlah dari semut gitu kan. Karena ini ada maksudnya Tuhan ngomong gitu. Karena antoid ini sangat pintar sekali dan sangat rajin sekali. Kira-kira seperti itu katanya. Ada apa? Benda near Earth object itu 3i Atlas itu isinya adalah antoid. Tapi saya mau isinya antoid, isinya siapapun, saya percaya apa yang dikatakan tadi Mas Tommy, dia nunjukin ke diri kita atau enggak, walaupun katanya kemarin sempat ada signal dikirim ke bumi dari 3i Atlas. Dan 3i Atlas itu berasal dari rasi Sagittarius yang tahun 1977 ada signal dari Sagittarius yang kita terima di bumi disebut dengan signal wow. Signal wow. Jadi mungkin itu ada hubungannya dengan para istilahnya makhluk-makhluk di luar manusia di sana sedang berhubungan dengan kita. Tapi apapun itu kita harus bersiap-siap seperti Mas Yuka bilang. Saya sebenarnya terakhir itu kepengen abis ini Mas Yuka ngomong soal apa yang harus kita persiapkan kalau tiba-tiba mereka datang. Karena ini akan menjadi artinya pembicaraan kita ini ada puncaknya dan ada solusi, bukan solusi, mungkin ini menggugah nalar kita lah sebagai manusia ya. Bagaimana misalnya peradaban ini peradaban kita mengenal peradaban yang baru. Kira-kira begitu Mas, tambahan saya. Betul. Emang mau nanya ke Mas Yuka itu sih sebenarnya sekarang sih. Sorry. itu memang dari awal kan udah digituin sama Mas Yuka. Gini, ya sama aja kayak orang Inka pertama kali ketemu konquistador gitu ya. Terlepas apakah itu apapun itu yang hadir di hadapan kita. Ya kita harus punya keterbukaan pikiran. Kalau kenapa nggak begitu, siap dengan gagasan-gagasan baru dan lain-lain. Karena sebenarnya gini, tantangan paling besar kalau benar nih alien itu ya, 3i Atlas, misalnya kata Sandi tadi, tiba-tiba dia ada yang ngetok-ngetok kiri, terus dia akhirnya mampir berhenti gitu. 19 Desember kesini tiba-tiba mampir di bumi. Lustrum dulu dia ikut. Lustrum dulu dia. Bikin getar dulu dong. Kalau mereka dalam mode hostile, itu jelas gampang. Ya kan, pilihannya perang, lawan, bertahan gitu. Invasi. Dan ya peradaban manusia terus atau tidak ya di titik itu aja ditentukan gitu kan. Yang ribet itu justru kalau mereka datang bersahabat. Kayak Men in Black gitu ya. Datang, hai, lu pada siap nggak? Gitu kan. Karena semua klaim lu tentang kebenaran, maksudnya lu tuh umat manusia tentang kebenaran, apakah itu kebenaran ilmiah, apakah itu kebenaran spiritual, itu akan ditantang sedemikian rupa sampai lu kemudian terima bahwa jangan-jangan emang gue harus berubah gitu. Menurut gue itu yang harus dipersiapkan gitu. Gue dari kecil selalu gregetan gitu ya sama realitas yang satu ini, bahwa ini bumi kok linear amat gitu, dalam artian apa-apa cuma nggak ada opsi gitu. Masih mending zaman perang dingin, ada kapitalisme gitu kan, blok barat, dan ada komunisme, sosialisme, blok timur. Lu masih punya opsi. Kalau sekarang nggak ada opsi itu gitu. Kalau ketika lu bicara ekonomi aja, orang kayak nggak punya opsi. Ya kan? Sampai datang Purbaya. Dia pun masih bergerak dalam narasi dominan itu kan, kecuali kalau emang dia terkoneksi sama apapun. Tapi problemnya itu kan gitu. Narasi ilmu pengetahuan modelnya cuma satu, gitu. Sumbernya satu, konstruknya satu, gitu. Singular amat gitu kan, itu yang gua boring ya. Gitu dari dulu, kenapa nggak ada versi yang lain, kenapa nggak ada versi kebenaran yang lain, kenapa semua harus gua rasa ya mungkin gitu yang akan diubah dari peradaban kita sekarang adalah itu
yang mungkin paling tidak kalau gua ngelihat Yuka kecil umur 10 tahun akan sangat excited karena akhirnya oh ya ternyata benar yang gue bayangin gitu bahwa ada kemungkinan lain gitu. Sebenarnya itu sih. Menarik. Dan yang paling penting adalah gini, kalaupun ini benar ya, atau kita akan riset jadi lebih baik, di-upgrade, atau kita akan musnah, yang menarik adalah kita hidup di zaman perubahan itu gitu. Ini lu bayangin kalau lu baca sejarah Sumeria gitu, lu bayangin lu hidup dalam peradaban itu, yang mana 4.000 tahun kemudian orang baca, oh ini Epic of Gilgamesh, jangan-jangan sebenarnya ada mikrohistori lu di dalam epos itu kan. Lu bayangin lu tuh lu ngalamin itu sekarang gitu. Yang mana 3.000 tahun lagi orang akan membaca hidup lu, membayangkan fase perubahan ini. Sebenarnya seru banget membayangkan itu kalau gue. It's not that scientific, tapi paling enggak ya itu yang gue Experience-nya lah yang lu cari ya. Nah ini untuk dan yang menarik daripada semua ini ya, nanti nggak ada hitam dan putih, nggak ada yang kuning, nggak ada yang sipit, dan nggak ada yang apapun. Oneness. Kita adalah satu. Oneness. Yes. Itu yang menarik bahwa kita adalah human, kita adalah manusia. Itu yang sebenarnya perubahan yang sangat dahsyat sekali nanti. Gitu. Sorry ya, aku tambahin itu aja. Gak apa-apa, menarik. Sorry kalau boleh aku tambahin dikit ya. Silahkan. Jadi gini, kita tuh kan rata-rata orang sekarang memahami great reset atau perubahan resetnya kan kayak apakah akan musnah ataukah jadi akan lebih baik, kan opsinya gitu ya. Sebenarnya enggak, gini, kalau dari tadi saya bilang ada jembatan namanya esoterik itu ya, menghubungkan dari dulu sampai sekarang. Justru riset peradaban ini akan mengembalikan kita ke bentuk terbaik. Contohnya gini buat memahaminya. Tahu kan ilmuwan Nikola Tesla kan? Nah, dulu zaman dia masih kerja buat Edison itu dia pernah nemuin listrik tanpa kabel. Tapi karena itu nggak ada keuntungan finansial, nggak bisa dikomersialisasi, itu nggak dikembangin. Tapi bahwa secara teknologi listrik tanpa kabel itu mungkin. Itu baru kita bicara listrik loh. Nah, kalau kita bicara peradaban yang tua banget gitu ya, itu dulu manusia itu nggak pernah ada namanya menambang bahan mineral, nggak ada. Ya baru peradaban dalam mungkin tentang waktu 5 abad terakhir ini ada peradaban menambang mineral, terus logam dicor jadi apa segala macam. Dulu tuh nggak ada. Jadi manusia itu zaman dulu itu kalau dari kearifan yang tadi nih nggak ada catatannya, tapi secara kearifan diwariskan gitu ya. Dari zaman Lemurian dulu itu kalau orang tuh butuh listrik tuh nggak butuh nyolok ke source colokan gitu, ada pembangkit yang mentransmisikan listrik dari jauh tuh enggak. Dia bisa menggunakan energi bumi membangkitkan listrik. Jadi yang dikerjakan Tesla itu sebetulnya seperti percikan kecil dari dulu seperti apa sebetulnya. Iya seperti itu. Jadi kita nggak butuh listrik, nggak butuh gas. Makanya dulu tuh kan kalau lu pernah nonton film Superman kan dikatai Superman itu kalau pergi ke kutub kan belajar dari kristal ya. Dari batang-batang kristal itu kan di guanya Superman di kutub utara itu kan gitu kan. Nah itu yang diyakin dalam peradaban Lemurian seperti itu. Teknologi itu disimpan dalam kristal. Dan itu bisa jumlah data yang bisa disimpan itu jauh lebih besar daripada apapun media penyimpanan yang kita kenal sekarang. Kristal itu. Jadi sebenarnya riset tadi balik ke riset. Kita itu nggak usah takut bahwa kita akan ini akan musnah, kemudian vanish semuanya hilang gitu. Kemudian kita harus head to head sama alien, kita akan mereka itu datang buat mengharmonisasi. Kata Bro Sandi tadi bilang. Karena sebenarnya universe satu kehidupan itu harmoni aslinya. Justru kondisi sekarang ini yang banyak tabrakan itu disinkron lagi. Nah, tapi bukan sekedar menjadi lebih baik, tapi dikembalikan ke the best version of the humanity. Seperti itu. Dikembalikan lagi ke marwahnya. Kembali ke marwahnya, betul. Kurang lebih gitu. Kembalikan ke marwahnya. Gitu kurang lebih. Oke. Ini menarik banget obrolannya. Jadi sebenarnya memang awal-awal sempat ada ketakutan kalau misalnya ini akan menjadi perang, ini akan menjadi pembantaian massal, atau ini akan menjadi sebuah konsep yang baru di mana kita adalah sisi yang kalah gitu kan. Tapi ternyata dari obrolan ini kita bisa melihat kalau
Tidak kok, tidak seperti itu. Ternyata justru kita mau dibuat menjadi something yang better, bigger, dan semuanya itu satu. Karena kalau menurut kita semua ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa lepas gitu ya, saling menghubung satu sama lain. Karena keterbatasan waktu, sepertinya kita harus menyudahi obrolan ini. Terima kasih banget Mas Andi, terima kasih buat Mas Yuka, terima kasih banget Mas Tommy. Siap. Obrolannya keren banget. Ya, demikianlah diskusi taman belakang kali ini. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Bye. Thank you. Sekolah Sumber Ilmu.